kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang presentase kami, yaitu tentang mengklon gen, membuka bidang baru dalam kesehatan. Nah, di sini kami terbagi dari 6 orang, 7 orang maksud saya, masing-masing dari kami akan menjelaskan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Erlina Saldi, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian cloning. Cloning adalah proses pembuatan sejumlah besar sel atau molekul yang seluruhnya identik dengan sel atau molekul asalnya. Adapun pengertian cloning yang lain, yaitu cloning adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu, baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia. Selanjutnya ada identifikasi klon sel yang membawa gen yang diinginkan. Setelah tumbuh membentuk kloni, bakteri yang mengandung DNA rekombinan diidentifikasi menggunakan metode dihibridasi asam nukleat. Untuk mengkarakterisasi atau mengidentifikasi DNA target, maka pada membran ditambahkan molekul DNA dan RNA dan untaian tunggal yang disebut probe dan di dalam larutan buffer. Setelah mengidentifikasi klon sel yang diinginkan, kemudian ditambahkan dalam kultur cair dalam tangki besar dan selanjutnya dengan mudah mengisolasi gen dalam jumlah besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tumbuh Aditya Ningrum. Rekayasa genetika untuk memproduksi protein. Perusahaan rekayasa genetika pertama didirikan oleh Herbert. Setahun kemudian perusahaan itu menghasilkan protein manusia atau somatostatin. Dikenal sebagai hormon penghambat hormon pertumbuhan atau GHIH. Atau dengan beberapa nama lain adalah hormon peptida yang mengatur sistem endokrin dan mempengaruhi transmisi saraf dan proliferasi sel melalui interaksi dengan reseptor somatostatin yang dipasangkan dengan protein G dan menghambat pelepasan banyak hormon sekunder. Somatostatin menghambat sekresi insulin dan glukon. Efek somatostatin adalah yang pertama, menghambat pelepasan hormon pertumbuhan atau GH. Dengan demikian melawan efek hormon pelepas hormon pertumbuhan. Yang kedua, menghambat pelepasan hormon perangsang tiroid atau menghambat adeniklisan dalam sel parietal. Yang ketiga, menghambat pelepasan prolaktin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Filza. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu macam-macam pengkloning gen. Yang pertama, cloning dapat dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan cara kerja dan tujuan pembuahannya, yaitu yang pertama, cloning embrional atau embryonal cloning. Yang kedua, cloning DNA dewasa atau adult DNA cloning atau disebut juga cloning reproduktif atau reproduktif cloning. Yang ketiga, cloning terapeutik. 1. Cloning embrional atau embryonal cloning. Cloning embrional adalah teknik yang dilakukan untuk memperoleh kembar identik meniru apa yang terjadi secara alamiah. Setelah pembuahan terjadi, beberapa buah sel dipisahkan dari embrio hasil pembuahan. Setiap sel tersebut kemudian dirangsang dalam kondisi tertentu untuk tumbuh dan berkembang menjadi embrio duplikat yang selanjutnya diimplementasikan dalam uterus agar berkembang menjadi individu baru yang memiliki komposisi materi genetik yang sama dengan klonnya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esrawani Sibol. Yang kedua, cloning DNA dewasa atau adult DNA cloning atau disebut juga cloning reproduktif atau reproduktif cloning. Cloning DNA dewasa atau cloning reproduktif adalah rekayasa genetis untuk memperoleh duplikat dari seseorang individu yang sudah dewasa. Dalam teknologi ini, inti sel berisi materi genetik difusikan ke dalam sel telur. Hasil fusi dirangsang dengan kejutaan listrik agar membentuknya embrio yang kemudian diimplementasikan ke dalam uterus agar berkembang menjadi janin. Yang ketiga, cloning terapeutik. Cloning terapeutik adalah rekayasa genetis untuk memperoleh sel, jaringan, atau organ dari satu individu tertentu untuk tujuan pengobatan atau perbaikan kesehatan. Dari embrio hasil rekonstruksi dan sel telur diambil sel-sel bakalnya yang disebut dengan istilah stem cell. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rido. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme cloning sel pada manusia. Dapat digambarkan seperti ditunjukkan dan dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan sel stem, suatu sel awal yang akan tumbuh menjadi bagian berbagai sel tubuh. Sel ini diambil dari manusia yang hendak dikloning. Yang kedua, sel stem diambil inti sel yang mengandung informasi genetik kemudian dipisahkan dari sel. Lalu yang ketiga, mempersiapkan sel telur. Suatu sel yang diambil dari sukarelawan perempuan kemudian intinya dipisahkan. Lalu yang keempat, inti sel telur, sel stem diinvestasikan ke sel telur. Lalu yang kelima, sel telur dipicu supaya terjadi pembelahan dan pertumbuhan setelah membelah. Lalu yang keenam, sel embrio terus membelah. Lalu yang ketujuh, embrio tumbuh dalam rahim menjadi bayi dengan kode genetik bersama dengan stem. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah Ulmi. Selanjutnya, teknik cloning gen. Yang pertama, transfer nukleus. Transfer nukleus membutuhkan dua sel, yaitu suatu sel donor dan suatu oosit atau sel telur. Telur matur sebelum dibuahi dibuang intinya atau nukleusnya. Proses pembuangan nukleus tadi dinamakan enukleasi. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan informasi genetisnya. Ke dalam telur yang telah dienukleasi tadi kemudian dimasukkan nukleus atau donor dari sel somatik. Yang kedua, teknik Roslin. Cloning domba Rowley merupakan peristiwa penting dalam sejarah cloning. Tidak saja hal tersebut membangkitkan antusias terhadap cloning, melainkan juga hal tersebut membuktikan bahwa cloning binatang dewasa dapat disempurnakan. Sebelumnya, tidak diketahui bahwa suatu nukleus dewasa ternyata mampu memproduksi suatu hewan yang komplit. Bila terjadi kerusakan genetis dan deaktivasi gen yang sederhana, maka kedua keadaan tersebut kemungkinan bersifat matap. Selanjutnya akan disampaikan oleh Novisha Putri. Cloning tulang sumsum untuk anak-anak dan dewasa dan untuk penyakit leukemia atau kanker
Manfaat dari cloning sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat cloning terutama dalam rangka pengembangan biologi, khususnya reproduksi embriologi dan diferensiasi. Yang kedua, untuk mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul, seperti telah diketahui, pada sapi telah dilakukan embrio transfer. Yang terakhir, untuk tujuan diagnostik dan terapi. Sebagai contoh, jika sepasang suami istri diduga akan menurunkan penyakit genetik thalassemia mayor. Baiklah, sekian penjelasan dari kami tentang materi kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Kami memohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.